kembali lagi dengan aku Desnita dan Farah di podcast F3 Finance for 5 years old, di mana topik keuangan yang kita bahas hari ini akan dibahas ringan mungkin nih teman-teman supaya tetap kena di hati. Nah, topik untuk podcast kali ini kita akan membahas sedikit yang cukup berat sih sebenarnya, yaitu tentang modal Ventura. Tapi jangan kabur dulu, ini topik yang penting banget sebenarnya teman-teman buat kalian yang mungkin lagi punya ide bisnis dan ingin membangun sebuah usaha, ya nggak Far? Bener banget nih guys. Modal Ventura tuh kayak temen gak sih? Yang kadang tuh ngasih nasihat, ngasih uang. Tapi nggak semua pertemanan itu semuanya happy ending kan, Des? Nah bener banget, pertemanan tuh kayak ada aja lah masalahnya gitu ya. Nah itulah kenapa kita di sini sudah mengundang dua pembicara, dua speaker yang sangat berpengalaman sehingga nantinya bisa sharing sama kita terkait modal Ventura ini. Kita langsung kenal lebih dekat aja kali ya. Langsung aja nih. Buat narasumber pertama kita nih ada Marcel. Hai Marcel. Halo Marcel. Dia tuh seorang pengusaha muda yang pernah menerima pembiayaan dari perusahaan modal Ventura. Tapi pengalaman Marcel ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan loh. Marcel pernah mengalami masalah yang cukup besar ya ternyata dengan dinamika hubungan antara pengusaha dan juga investor dalam modal Ventura. Di sini Marcel akan berbagi pengalaman dengan kita semua. Oke, langsung saja nih Marcel. Halo Marcel, bagaimana kabarnya hari ini? Hai, jadi emang ya mungkin kayak aku di sini sebenarnya pengen sharing-sharing aja. Meskipun pengalaman aku tuh agak menyakitkan sedikit gitu ya, tapi ya mungkin karena ini emang podcastnya itu for 5-year-olds kan katanya, jadi kayak kita bikin dengan mungkin aja kayak pembahasannya semudah kayak mungkin gitu, ya. bener banget. Oke, itu tadi Marcel teman-teman. Nah sekarang kita sambut lagi narasumber kita yang kedua yaitu Ilmi, seorang pemilik perusahaan modal Ventura yang sebenarnya sudah menangani berbagai usaha dari startup teknologi sampai ke agribisnis nih yang kita mau bahas sekarang ini. Nah, Ilmi nanti akan menjelaskan gimana sih sebenarnya peran modal Ventura dalam mendukung tumbuhnya usaha dan juga akan menanggapi cerita-ceritanya Marcel yang menyakitkan tadi ya. Oke, halo Ilmi. Halo, mungkin semoga aku di sini bisa bantu Marcel sedikit ya terkait saran-saran yang aku punya gitu. Oke. Pastinya nih Ilmi. Oke, senang sekali nih bisa bareng mereka berdua hari ini. Oke, di sini kita akan bahas secara jujur, terbuka dan juga pasti bisa mendapatkan insight yang banyak sekali dengan teman-teman semuanya nih. Nah, mungkin agak penasaran tadi sama ceritanya Marcel soal pengalaman yang menyakitkan itu gitu. Tapi sebelum nanti kita masuk ke cerita pengalaman Marcel, kita mau bahas dulu nih modal Ventura itu sebenarnya apa sih menurut kalian berdua? Karena kita mau tahu POV kalian berdua supaya teman-teman pendengar dan teman-teman penonton juga bisa dapat gambaran dasarnya terlebih dahulu. Mungkin dari Ilmi dulu. Oke, jadi secara teori itu emang modal Ventura itu investasi penyertaan modal gitu ya. Tapi mungkin potensinya besar, tentu risikonya juga besar gitu. Jadi ibaratnya tuh ya kalau modal Ventura kayak temen seperjalanan yang ngasih modal, ngasih pengetahuan, ngasih jejaring gitu. Oke, bisa dibilang berarti modal Ventura itu bukan sekedar kasih uang terus ya udah tinggalin gitu ya, tapi ada pendampingan juga pastinya. Oke. Betul. Jadi idealnya tuh emang lembaga kami itu peran yang strategis yang memberikan mentor juga gitu. Jadi dana yang kami berikan itu biasanya kepada perusahaan-perusahaan yang belum bisa nih mengakses ke bank, tapi inovasi dan potensi pertumbuhannya itu tinggi. Oh, menarik ya. Oke, nah mungkin dari sisi Marcel nih, menurut kamu nih gimana sih definisi dari modal Ventura itu sendiri? Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya dari bisnis aku ya kebetulan kan emang bisnis aku kan di ekspor rempah, jadi emang sebenarnya market size itu gede banget gitu ya kalau bisa dibilang, dan modal Ventura ini dulu tuh aku pakai buat nambahin modal kayak gitu karena sesuai namanya ya, kita mau expand business, jadinya kita mau cari investor biar kita bisa make sure kalau bisnis kita tuh expand semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi mungkin benar ya kata Ilmi, emang sebagai partner in a way, tapi juga kita pengen ada advisory-nya kayak gitu dari bisnis yang kita jalankan. Oke, kalau gimana sih pengalaman mungkin ya, ceritakan sedikit terkait penggunaan modal Ventura tadi, karena kan kayaknya kurang enak gitu Marcel. Iya sih, bener banget. Jadi emang pengalaman aku mungkin satu dari beberapa ya agaknya yang agak
kurang menyenangkan seperti itu. Jadi kayak di awal itu iya bener banget. Jadi kan kalau kalian tahu nama perusahaan aku kan PT Splice Indonesia ya, dan kita emang bergerak di bidang pengadaan rempah seperti itu. Jadi aku menggunakan modal Ventura karena waktu itu tuh lagi agak mungkin bukan dibilang kepepet ya, tapi kayak kita lagi mau expand-nya gitu, karena kita melihat pasarnya tuh lagi tinggi-tingginya gitu kan. Banyak makanan-makanan terutama di luar negeri seperti di Cina, di Eropa dan juga di Amerika Latin yang mereka tuh menggunakan banyak banget rempah-rempah seperti itu. Jadinya waktu itu aku menggunakan modal Ventura untuk kepentingan ini seperti itu. Tapi di pengalaman aku sendiri banyak banget nih kurangnya kayak gitu. Ini yang menarik nih untuk dibahas nih. Bener banget nih. Jadi karena waktu itu aku udah dapet investor kebetulan ya, tapi kayak investor aku tuh agak cabut, balik cabut kayak gitu. Jadinya kayak nggak ada kepastian, aku pun bingung kayak gitu kan. Lama-lama investor aku pun dia rasanya mau lebih sampai akhirnya aku kayak kehilangan kendali sama perusahaan aku sendiri kayak gitu. Agak ini ya. Nah iya, agak jadi akunya ngapain gitu kan sebagai CEO, aku rasanya kayak aku ngapain di sini gitu. Jadi kamu itu dapat modal yang besar tapi kamu juga kehilangan kontrol. Nah, bener banget. Sebenarnya kalau aku mau kayak gitu bisa tinggal go public aja ya, buka ke IPO terus jadinya ya udah jual saham kayak gitu. Tapi di sini rasanya dengan ada investor malah aku nggak punya keputusan, aku nggak bisa bikin keputusan atas perusahaan aku sendiri. Jadi kayak terpinggirkan. Bener gitu banget ya? Meskipun aku masih punya sekitar 60% sih stake sahamnya, tapi rasanya dari investor itu udah agak take over kayak gitu. Jadinya aku ngerasa pengalaman aku tuh jadi sebagai CEO itu aku rasanya tuh ya kurang aja deh kayak gitu. Agak-agak bisa digantikan gitu sama emang orang lain. bener ya? banget. Oke, terus gimana nih soal target penjualan mungkin dari mereka? Kan tadi kamu bilang kayak di take over gitu ya, kayak diambil alih. Terus gimana dengan penjualan pada saat itu? Nah ini menarik banget sih pertanyaan, karena ini juga jadi salah satu masalah utama aku gitu Lagi sebagai bener banget masalahnya ada banyak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya buat penjualan itu kan kita udah ada targetnya, kita udah ada OKR sama KPI tiap tahun tuh mau seberapa banyak rempah yang kita ekspor dan yang kita distribusikan secara domestik seperti itu. Tapi kalau dari investor gitu ya, karena mereka tuh punya target di mana mereka tuh mau pengembalian itu secepat mungkin. Kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu ya, kita harus ada berproses. Kita sebagai perusahaan yang yang masih bertumbuh, kita harus ya make sure juga kalau kita tuh pertumbuhannya stabil, nggak langsung melonjak kayak gitu kan. Tapi rasanya dari investor targetnya tuh terlalu nggak realistis gitu loh. Kayak misalnya aku ada rempah yang misalnya aku kan waktu itu kan mau ekspor pala ya ke Belanda kayak gitu. Dan waktu itu masalahnya adalah dari investor tuh mau kita tuh udah ekspor sekitar 20 sampai 25 ton, padahal kapasitas kita tuh baru sampai kira-kira 5 sampai 10 ton. Ini kan berarti nggak mungkin ya, kita nggak bisa langsung bikin supply baru karena kan itu perlu uang yang sangat banyak kayak gitu. Jadi emang di sini dari investor pun menurut aku advisory-nya pun juga kurang bisa dibilang ya, karena emang aku ngerasa nggak terlalu dituntun kayak gitu. Padahal tadi di penjelasan awal tuh seperti teman gitu ya, bener banget. Bener-bener menemani dari awal, dibimbing sampai mungkin bisa expand sebesar-besarnya gitu ya. Malah Marcel nih merasa nggak dibimbing gitu, malah kayak ditinggalin gitu ya. Selain hilang kontrol tadi juga ditinggalin gitu ya. Cukup menyayat hati ini sebenarnya. Malah juga tadi kurang ya bimbingan dari investornya. Padahal iya kayak balik kayak awal tadi, kayak harusnya modal Ventura itu yang membimbing, ngasih modal, dibimbing juga, kayak ibaratnya sukses bareng-bareng. Iya, gitu ya. Mungkin aku di sini pengen cerita sedikit soal advisory yang kurang, karena tadi aku mungkin baru kayak di level permukaan aja gitu ya. Jadi menurut aku sendiri ya, kan mestinya di modal Ventura itu kita selain mendapatkan modal, kita juga dibimbing, bukan di take over perusahaannya kayak gitu ya sebenarnya bisa dibilang. Tapi di kelas aku malah kebalikannya gitu kan. Aku ngerasa bimbingannya tuh cuma sebatas ya udah lunch aja di cafe mana, tapi kayak nggak ada bener-bener dituntun yang meskipun ini kan aku bukan hire consultant ya, tapi sebagai pembimbing gitu, mereka harusnya tuh bukan membuat keputusan atas perusahaan aku, kayak mereka tuh membantu gitu, bener banget. Dan aku ngerasa kayak akhir-akhir ini ya terutama kayak
di perusahaan aku tuh kayak udah kehilangan kendali. Mereka tuh nggak terlalu nggak terlalu involved dalam memberikan input ke kita gitu. Jadi rasanya kalau ada keputusan kayak rasanya tuh mereka yang nge-handle operasionalnya juga. Padahal itu bukan perusahaan mereka kan. Yeah. Aku masih punya stake paling gede gitu. Yeah. Jadi kayak mereka belagu banget gitu. Udah banget ya. udah langsung kayak take over banget gitu kan. Oke. Gimana nih dari Ilmi? Oke. Jadi mungkin aku minta maaf dulu ya dengan pengalaman Marcel kurang enak. Jadi dia yang minta maaf gitu ya. Karena jadinya kan beda pendapat gitu, perubahan pendapat kamu terhadap model Ventura gitu kan ya. Bener banget. Sedangkan seharusnya memang model Ventura selain modal, tentunya kan mentor gitu. Kita tuh lembaga seperti aku tuh sudah menyediakan mentor-mentor yang memang ahli di bidang-bidang perusahaan tertentu gitu. Tapi ya itu kadang di lapangan kan nggak tahu kondisinya bisa beda gitu Iya, kan bener. sama apa yang harus dilakukan gitu. Jadi mungkin mentor jadi cuma ngasih saran, ngasih bimbingan aja, tapi kayak nggak menemani gitu kan. Sedangkan harusnya jadi Tidak teman mendampingi gitu. gitu ya. Iya. Terus selain itu juga mungkin terkait performa tadi ya, terkait laju pertumbuhan gitu. Itu tuh bisa mungkin itu tuntutan dari investor juga tentunya, karena kan model Ventura ini nggak kecil ya yang dikasih, Iya, bener besar banget. gitu, Iya. dan resikonya tentu terhadap balik modal itu gitu. Kan investor maunya cepat gitu kan dengan modal yang diberikan besar, dan itu mungkin jadi kayak perusahaan kayak ditekan kan gitu. Sama kan ya Marcel? Iya, Kan bener banget. kan? Ini kebetulan emang udah di titik paling bawah sih gitu. Aduh, dan itu juga sebenarnya kami kan penengah ya antara Iya. perusahaan yang mau modal dan investor yang memberikan gitu Iya. kan. Dan itu juga menjadi adanya kesalahpahaman terkait peran kami juga gitu, karena kami juga ditekan sama investor untuk mana nih performa perusahaan, sedangkan perusahaannya mungkin kurang cepat gitu balik modalnya gitu sih. Jadi perusahaan lembaga menekan pengusaha, lalu ternyata investor juga menekan si Iya, lembaganya. betul. Jadi kayak wah, Betul. menarik Agak susah ya, banget. Bener banget sih. Ini kebetulan emang aku baru dapat notifikasi ya dari manajer aku kayak rasanya ini PMP-nya tuh malah makin neken-neken gitu tiba-tiba kayak aduh ternyata targetnya itu bukan cuma pala guys, tapi kayak ternyata aku juga harus nge-ekspor cengkeh sama kayu manis. Luar Dan itu biasa. dua-duanya itu 10 ton padahal kita belum punya kapasitasnya meskipun modalnya udah ditransfer setengah gitu ya, tapi kayak kan baru setengah ya, jadi kayak kita nggak bisa make sure kalau pertumbuhannya tuh bisa stabil kayak gitu. Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Sebenarnya udah dibahas sih tadi gimana pengalaman Marcel dan juga Ilmi. Nah, menurut Ilmi dan juga Marcel nih, memangnya ketika kita melakukan model Ventura nih, apakah tidak ada komunikasi sih sebenarnya dari kedua belah pihak? Bukannya kalau seperti itu kan bisa membantu gitu satu sama lain? Mungkin aku dulu kali ya. Boleh, Memang boleh. harusnya kan, kalau dari saran aku sih memang harus ada diskusi gitu loh terkait si pemodalan Ventura ini antara pengusaha dengan investor gitu kan. Karena biar juga tahu gitu targetnya mau kapan, mau seperti apa, mau secepat apa laju pertumbuhannya. Jadi tidak ada miskomunikasi gitu dalam pembahasan ini gitu. Biar juga istilah tuh gini, kayak kalian tuh mau jalannya pelan-pelan tapi sehat, atau mau lari kenceng tapi bisa jadi jatuh gitu ya kan. Iya sih, bener banget ya. Mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri sebenarnya lebih ke ini dikejar-kejar investor sih Iya. jatuhnya. Jadi kayak jatuhnya tuh bukan karena kita lari-lari, tapi karena kita lari dikejar investor Nah, kayak itu. gitu. Padahal sebenarnya mestinya kan ada komunikasi kedua belah pihak ya. Meskipun ada sih kayak tadi manajer aku baru ngasih tahu kan, baru banget gitu loh, tadi pagi kayak gitu. Tapi aku ngeliat di sini sebenarnya dari investor tuh terlalu mereka tuh rasanya tuh mau ngontrol, tapi at the same time mereka tuh nggak beneran komunikasi gitu. Jadi rasanya tuh kayak kalau misalnya aku mau, let's say aku mau ada advisory di jadwal A gitu kan, udah ditentuin, tapi tahu-tahu di cancel, tahu-tahu apa gitu. Padahal kan kayak kita semua udah planning gitu kan, udah ditaruh di kalender pula. Jadi kayak rasanya kalau harus dihilangin tuh jadwalnya kayak agak gimana gitu loh, kayak nggak ada komunikasi rasanya kan. Dia juga suka hilang-hilangan gitu kan, terus suka tahu bikin keputusan sendiri aja, like they own the company, ya they don't gitu.
Berarti komunikasinya cuma satu arah lah ya. Iya, mungkin saya setengah arah doang kayak gitu. Istilah baru. Bener banget. Nah itu kita udah dengar tadi POV-nya Marcel. Maksudnya aku juga jadi kayak agak iba ya sama perusahaan dia ini. Nah gimana nih Ilmi dari lembaga pembiayaannya, apakah ada ibaratnya solusi gitu yang bisa diterapkan nih? Kan Marcel udah istilahnya kejebak ya. Iya. Nah ini kita mau kasih saran buat teman-teman pendengar dan penonton mungkin biar gak mengalami hal-hal kayak Marcel, mungkin Ilmi boleh jelasin. Mungkin tadi terkait komunikasi ya, memang harus balance gitu antara perusahaan sama investor gitu. Perusahaan maunya seperti apa, investor juga maunya seperti apa gitu. Jangan ada miskomunikasi kayak yang Marcel rasakan yang setengah komunikasi itu. Iya kan? Setengah arah. Nah, mungkin aku mau ngasih tahu sedikit nih, ada namanya pendekatan baru itu milestone funding. Jadi di mana penyertaan dana ini nggak besar di awal gitu. Kan kalau Marcel tadi besar di awal, langsung perusahaan dikasih modal besar, terus investor taunya minta target yang cepet juga gitu kan. Nah kalau milestone funding ini penyertaan dananya tuh bertahap gitu. Dikasihnya setiap perusahaan melakukan milestone tertentu gitu. Jadi juga apa ya, perusahaan tuh nggak ada beban yang terlalu besar di awal, tapi investor juga dan kami juga selalu mendampingi gitu. I see. Jadi dalam kasus ini kalau misalnya aku pakai milestone funding itu berarti aku harus nyampe target tertentu baru dikasih modal tambahan kayak gitu ya. Menarik banget sih sebenarnya, karena ya itu nggak diburu-buru kan, jadi rasanya kayak agak fleksibel. Jadi perusahaan tuh kayak nggak capek target tertentu, tapi dana tahap berikutnya ditahan gitu. Iya, dan itu juga bikin perusahaan jadi lebih bertanggung jawab kan ya dengan rencana bisnis yang mau dilakukan gitu. Nggak jadi males-malesan dan performanya tuh jadi lambat gitu. I see. Ini juga emang aku baru dengar banget sih pendekatannya, kayak ini baru banget kan ya. Ini baru banget juga. Meskipun aku udah pernah dengar pendekatan-pendekatan lain ya di modal Ventura, tapi kayak rasanya semuanya komunikasi malah seperempat arah doang gitu. Jadi kayak berubah lagi ya. Bener banget. Jadi lama-lama nggak ada arahnya. Betul. Jadi kayak emang sebenarnya menurut aku sebenarnya komunikasi itu penting banget ya. Kayak pasti. Dari perusahaan kita juga harus tahu dari investor tuh mereka maunya apa. Tapi investor juga harus beneran ngerti gitu ya soal kondisi perusahaan kita tuh sekarang lagi di milestone yang mana kayak gitu. Iya sih. Nah sebenarnya kita udah mendengarkan nih pengalaman, insight juga dari Marcel dan juga Ilmi. Dan juga kita tuh juga udah tahu nih solusi dari semua permasalahan ini sebenarnya bisa digunakan dengan milestone funding. Nah mungkin kita langsung penutup kali ya Des. Oke. Nah jadi begitu teman-teman pendengar dan juga penonton yang berada di sana, gimana nih Marcel perasaannya mungkin setelah mendengar penjelasan Ilmi tadi terkait permintaan maaf yang tiba-tiba ini ya, padahal kalian ini nggak bener banget sih emang. Ilmi yang mewakilkan si pembiayaan itu gitu, dan juga terkait solusi yang tadi terkait milestone funding. Gimana nih perasaannya setelah kesini gitu? Sebenarnya menarik banget sih solusi yang dikasih Ilmi ya. Aku jadi kayak dapet insight baru, dan emang ini kan bukan kali pertama aku nyoba pembiayaan gitu. Jadi kayak aku sebenarnya udah pakai pembiayaan lain gitu, bahkan pembiayaan syariah pun juga udah pernah aku coba gitu kan. Masya Allah. Iya Masya Allah, emang banyak banget sebenarnya udah pernah aku coba, dan emang manajer aku pun setuju kita perlu modal tambahan kayak gitu. Jadi emang buat kalian usaha ini kan nggak mudah ya. Kita banyak banget turbulensinya rasanya kalau di pesawat gitu kan, kayak banyak naik turunnya, duduk. Jadi kayak kalau misalnya dari PMV sendiri mungkin kayak ini solusinya bisa jadi ngasih aku sedikit faith juga gitu ya, biar kayak aku bisa coba solusi-solusi yang lain tanpa harus ngorbanin stake perusahaan aku sebaik itu gitu kan. Jadi kayak karena aku juga mau make sure kalau investasi yang aku dapetin bukan investasi bodong gitu ya, agak kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang lagi pinjol segala macam marak-maraknya kan. Jadi kayak aku nggak mau banget ada kayak gitu, aku mau yang halal aja kayak gitu ya, bener banget. Jadi iya sih, mungkin kayak nanti kalau Ilmi ada saran lagi, aku pengen konsultasi lagi, boleh banget ya sih. Oh jadi ada manfaatnya ya kalau kesini ya. Siapa tahu nanti perusahaan Ilmi bisa di PMV aku selanjutnya. Kita nggak ada yang tahu. Gimana gitu. Ilmi bersedia? Udah jadi calon gitu. Bersedia banget dong ya kan. Nah kalau dari aku sendiri sih
ya semoga solusi yang aku berikan juga bisa membantu tadi ya perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan dan sakit hati seperti Marcel. Semoga ini bisa jadi solusi juga untuk semuanya. Jadi tapi untuk aku sendiri juga menjadi ada saran lebih untuk lebih berhati-hati gitu dalam memilih perusahaan, lebih selektif, lebih mendengarkan perusahaan maunya seperti apa, kebutuhan apa yang diinginkan gitu kan. Jadi aku lebih bisa mengerti gitu terkait perusahaan seperti itu. Terus juga mungkin jadi pelajaran juga buat aku bahwa nggak semua perusahaan tuh bisa hanya dengan satu pendekatan. Mungkin bisa tadi mencoba milestone funding itu gitu sih. Kita highlight banget tuh ya milestone funding tadi. Nanti aku coba ya buat perusahaan aku. Kita lihat kayak gimana. Gak kapok ya berarti ya? Nggak kapok dong, kan bisnisnya masih jalan. Boleh. Ini udah langsung deal gitu ya, langsung ada plan juga. Salaman dulu. Boleh. Langsung deal. Abis ini nanti mereka cicet Buat kontrak Kita lihat ya. Langsung. Agak berguna ya podcast ini ya. Oke, jadi intinya sebenarnya kedua belah pihak ini tergantung menggunakan format yang pas seperti apa gitu kan ya. Dan juga sebenarnya dari solusi milestone funding tadi juga bisa menjadi salah satu solusi yang tepat nih buat kita semua. Dan juga jangan lupa bahwa kita tuh penting banget untuk komunikasi dua arah, bukan cuma seperempat ya, tapi dua arah ya, dua arah. Jadinya bisa kedua belah pihak tuh bisa saling tahu gitu, saling mengerti satu sama lainnya gitu ya. Setuju banget Farah, dan tadi kuncinya itu adalah kolaborasi. Nah, nanti perusahaan tetap menjaga visi misinya, tapi juga memanfaatkan sumber daya modal Ventura. Terus si investor juga buka ruang diskusi, jangan cuma mau profitnya aja. Dan begitu bisnis nanti bisa bertumbuh dan berkelanjutan. Exactly. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya dari obrolan mengenai model Ventura dari kedua belah sisi tersebut. Ternyata model Ventura itu bisa menjadi solusi pendanaan yang ampuh dan juga mungkin bisa menjadi partnership yang jelas dan juga terbuka. Iya, dan betul, semoga pembahasan ini juga bisa memberikan kita wawasan baru, terutama nih buat teman-teman terkhusus mahasiswa yang mungkin punya mimpi, lagi punya ide mau punya bisnis atau mungkin lagi menjalani bisnisnya. Ingat ya, kenalilah baik-baik apa itu Ventura Capital sebelum ambil keputusan, dan yang paling penting tadi itu komunikasi dan kolaborasi tadi. Oke, mungkin sedikit kesan-pesan nih dari teman-teman kita pesannya ya. Baik. Sudah berpengalaman dan juga calonnya. Mungkin gini sih, aku berharap ya kalau misalnya kita emang bekerja sama gitu sebagai perusahaan dan yang pemberi modal, semoga bisa ada komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak, karena sebenarnya aku nggak mau banget di ghosting lagi gitu guys, kayak di PHP. Sakit ya di ghosting ya. Aku pengen ada kontrak yang jelas kayak gitu dari antara kedua belah pihak, biar kita sama-sama diuntungkan gitu, nggak cuma salah satunya aja. Karena kan kayak sebenarnya kalau dari PMV itu mau nuntut banyak ya kita juga harus kasih banyak gitu kan. Jadi kayak emang harus ada banyak banget yang harus kita adjust lagi gitu, biar kayak rasanya ini bisa mutual benefits kayak gitu. Ya kalau dari aku sendiri juga semoga tadi kita bisa bekerja sama dengan baik. Aku bisa merubah pandangan Marcel terkait model Ventura gitu kan ya, bahwa emang ini tuh seharusnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak, saling memberikan benefit gitu kan, dan nantinya semoga pendekatan-pendekatan yang memang pas di perusahaan tuh bisa berjalan dengan baik gitu sih. Iya sih. Jadi mungkin buat teman-teman semua di sini jangan kapok ya guys. Kalau misalkan punya bisnis, nyari pembiayaan, jangan kapok sama satu model doang gitu. Karena kayak kan nggak semua model tuh bisa buat satu perusahaan doang ya. Jadi kayak kalian harus nyoba-nyoba gitu guys. Kalian harus banyak eksplorasi kayak gitu, biar karena jiwa pebisnis juga nggak boleh ini ya. Bener banget. Mental terus rugi harus resilient kayak gitu. Bener banget sih. Nggak takut rugi ya. Kayak Marcel nih nggak ada kapok-kapoknya. Kan happy banget nih dari tadi membahas modal Ventura ini. Oke, mungkin sekian dulu ya dari podcast kami, dan terima kasih juga kepada kedua pembicara yang terima kasih keren banget. Terima kasih udah dateng. Mungkin habis ini kalian bisa langsung tanda tangan kontrak ya. Boleh. Kita langsung draft. Oke, itu dia guys podcast kita hari ini. Kita mungkin boleh bareng-bareng nanti bilang finance for 5 years old. Oke, teman-teman, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan, telah menonton. Terima kasih juga buat Marcel dan Ilmi yang sudah hadir. Itu dia podcast kita F3 Finance for 5 years old. Sampai ketemu lagi. Dadah.